Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Mari kita sama-sama kita akan menikmati renungan Jumat pagi. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerahmu kami boleh ada di Jumat ini. Layakkan kami untuk menikmati hari-hari ke depan mulai hari ini. Urapi kami kalau kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama memasuki masa Prapaskah ini dengan tema kasih dan pengampunan. Kita akan mengulang lagi satu kisah yang indah yang ada dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 berkata, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Ini kata Daud. "Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kepada sikap Daud yang menunjukkan kasih dan pengampunan kepada Mephiboset, cucu dari Raja Saul, anak Yonatan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan dari bagaimana sikap Raja Saul terhadap Daud, ya, meskipun memang Yonatan baik sama Daud, Yonatan begitu berkatakan seperti jiwanya terpecah bagi dua dengan Daud, antara Daud dan Yonatan. Tetapi ketika melihat, menyaksikan, bahkan mungkin merasakan kita hidup seperti Daud, dikejar-kejar oleh Raja Saul ya karena cemburu, sehingga beberapa kali Saul hendak membunuh Daud ya. Daud diancam dibunuh, tetapi saudara, yang luar biasa adalah Daud tidak pernah menyimpan dendam terhadap keluarga Saul. Daud tidak pernah menyimpan akar pahit terhadap keluarga Saul yang kalau kita hari ini mungkin ketika dia menjadi raja tentu akan menghabisi, memusnahkan semua keturunan Saul. Dan itu memang bukan hanya sekedar politik sekarang, tetapi dulu memang lebih parah lagi. Memang kalau seorang menjadi raja, maka keturunan raja yang lalu akan dimusnahkan. Apalagi Daud ini punya latar belakang betapa tersakitinya, betapa menderitanya, betapa dia difitnah, betapa dia dibohongi, betapa dia ditipu, bahkan berapa kali dia mau dibunuh tanpa kesalahan, tanpa pengadilan oleh Saul. Tetapi saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa. Waktu dia menjadi raja, ternyata Daud tidak bersikap sewenang-wenang untuk membalas kepada orang yang sudah menyakitinya. Ketika yang sudah menyakitinya nggak ada, maka keturunannya. Nah, saudara perhatikan. Nah, tidak menggunakan posisi untuk memuaskan egonya. Orang Jawa bilangnya ojo dumeh, karena sekarang dia punya posisi, punya kedudukan, punya kekuasaan. Dia ingin menggunakan kekuasaan itu untuk memuaskan hatinya, hasratnya. Bahkan kalau orang yang bersalah sama dia, dengan kekuatan itu, kekuasaan itu dia ingin membalasnya. Tetapi ketika Daud menjadi raja, dia punya kemampuan, dia punya kuasa, otoritas yang mutlak dalam kerajaannya. Ternyata Daud tidak menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Daud justru kekuasaannya itu dipakai untuk mengubah kasih dan pengampunan kepada keturunan Saul. Saya yakin tidak gampang kalau orang memang tidak beres dengan dirinya sendiri. Mengapa orang sakit hati, mengapa orang terluka, mengapa orang dendam? Karena dia belum beres dengan dirinya. Mengapa orang tidak nyaman dengan orang lain? Karena sebenarnya belum beres dengan dirinya. Kalau dia sudah beres dengan dirinya, ada pepatah mengatakan anjing menggonggong, kapilah akan tetap berlalu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dan bukti kepada keberesan hati Daud itu, kita bisa melihat dari mana? Dari 2 Samuel pasal 9 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dia bukan hanya retorika, aku mengasihi keluarga Saul, aku betul-betul menyayangi, andai dia pasti saya akan mengasihinya. Tapi ternyata saudara, Daud tidak hanya sekedar retorika, tetapi Daud bertindak untuk menunjukkan kasihnya itu. Daud bertindak untuk menunjukkan kasihnya. Kalau kita bisa melihat dari 2 Samuel pasal 9 ayat 4 sampai dengan 6 berkata, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia
Dan dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa loh. Banyak orang hanya sekedar simpati, tetapi tidak menunjukkan empati, ya. Dan Yesus menunjukkan tentang perumpamaan tentang seorang Lewi, seorang imam, yang ketika ada berbicara tentang sesama manusia, ternyata tingkat kerohanian tidak ditunjukkan dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya. Lewi lewat, aduh kasihan ya, lalu pergi. Lalu kemudian orang imam lewat, aduh kasihan dia dari seberang, lalu pergi. Tetapi ternyata yang disebut sesamamu manusia menurut Yesus adalah orang Samaria, yang justru menolong orang yang dirampok itu, lalu membawa ke puskesmas atau ke tempat pengobatan, lalu kemudian membayar biayanya, dan dikatakan kalau kurang aku besok akan datang lagi ke sini. Ini adalah sesama manusia. Nah sekarang kita kadang-kadang kita terbalik, orang yang kelihatan rohani, orang yang kelihatan hebat, tapi dendamnya luar biasa. Dan yang repot ini kadang sudah sampai di tingkat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali kita ada gap antara satu dengan yang lain. Ya, dogma memisahkan, gereja dinding sinode memisahkan. Bahkan di jemaat pun kita melihat yang depan, yang belakang sama-sama beribadah tapi tidak bisa saling-saling menyapa. Bagaimana kalau kita mengalami pengerlakuan seperti Daud yang dikejar tanpa salah? Pasti ada dendamnya yang luar biasa. Tapi Daud langsung bertindak mencari di manakah ia. Waktu Mefiboset berlutut di situ, sujud dia di hadapan Daud. Saudara perhatikan, ternyata Daud di situ bisa saja membunuh Mefiboset. Tetapi ternyata di situ Daud mengingat keturunan Saul, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memelihara keturunan Saul yang jahat terhadap dirinya. Ini luar biasa ya, kata Tuhan bahwa balas kejahatan dengan kebaikan. Kata Tuhan, dengan demikian kalau ada orang yang jahat sama kita, ayo kita beri, ayo kita mati. Dengan demikian kita menaruh bara di kepala orang itu. Nah saudara perhatikan di sini, bukan untuk membalas dendam, justru Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul. Kalau dia jahat, saya akan baikin dia. Kalau dia tidak baik dengan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia kemudian kita sudah baik kok dia mengkhianati, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah beres dengan Tuhan, sebab pembelaan kita itu datang dari Tuhan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan. Perhatikan di sini, kasih dan pengampunan yang diberikan oleh Daud, akhirnya saudara perhatikan, mengembalikan hidup Mefiboset. Dia tinggal di rumah Makir. Makir itu artinya bukan rumahnya sendiri, mungkin sewa, atau mungkin dia di rumah orang dan rumahnya bukan sendiri, kata Makir. Lodebar itu artinya gersang. Hidup yang penuh kegersangan, tidak nyaman dalam hidupnya, setiap hari penuh ketakutan. Orang yang takut, saudara, takut seorang yang balas dendam, aduh luar biasa takutnya. Mungkin orang yang sakit hati dengan orang menyakiti kita, anak-anaknya mungkin juga sebenarnya segen dengan kita. Tapi kadang-kadang kita menggunakan itu untuk membalas. Tetapi ternyata Daud tidak. Dia udah gersang, udah jatuh, tertimpa tangga, sikat sekalian. Tapi Daud enggak. Mefiboset yang tinggal di rumah Makir. Makir artinya bukan miliknya sendiri. Lodebar itu artinya gersang, yang penuh dengan kegersangan, yang tandus. Saudara, sekarang dia makan sehidangan dengan Daud. Bukan karena apa-apa, tapi karena kasih. Kira-kira saudara di sini yang berkemenangan yang mana? Yang bisa berbangga yang mana? Saya yakin di sini betapa cintanya akhirnya Mefiboset terhadap Daud. Dan inilah yang dilakukan Yesus terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, dia turun ke dunia, dia datang ke dunia, dia menjadi sama seperti manusia, dia menikmati keadaan seperti manusia, bahkan menderita seperti manusia. Tapi toh akhirnya dia bisa menikmati, dia katakan ketika dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dia diberikan nama di atas segala nama. Saudara, seringkali jalan tercepat untuk menuju ke atas adalah ketika harus turun ke bawah, untuk kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab kita tahu promosi itu datang dari Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana sikap Daud yang mengasihi dan mengampuni keturunan Saul yang membencinya. Ternyata sudah yang kasih dalam Tuhan, kasih dan pengampunan mampu mengubah hati dan hidup seseorang. Bukan hanya hidup kita yang bisa diubahkan, tetapi kasih dan pengampunan yang mampu mengubah hidup seseorang.
Tidak ada yang bisa menolak kasih. Dan itulah barang siapa yang menerimanya, kata Tuhan, dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kasih saja. Nah, saudara perhatikan di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-7 berkata, kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, lalu kemudian engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, kalau kita melihat dari kisah ini, ternyata kemudian kasih memulihkan segalanya. Bukan hanya memulihkan kepercayaan, memulihkan kedamaian, memulihkan hati dari Mephiboset yang tadinya gersang, takut, dan segala macamnya. Tapi kasih dari Daud yang adalah lambang dari kasih Kristus, kasih tanpa syarat itu, ternyata membawakan kedamaian yang luar biasa, membawa ketentraman yang luar biasa. Akibatnya saudara, ternyata disinilah berkat double B, ya, double porsi ini berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik ini juga dinikmati oleh Mephiboset. Dia bukan hanya sekedar diterima, tidak diampuni saja oleh Daud, dimaafkan kesalahannya, dipulihkan posisinya, tapi ternyata perhatikan di sini, dia memang pincang keadaannya. Tapi Alkitab mencatat ayat tadi katakan, harta semua milik Yonatan dikembalikan kepada Mephiboset. Milik Saul, karena tinggal satu-satunya yang hidup, dikembalikan kepada Mephiboset. Yang penuh dengan kegersangan, yang tadinya penuh dengan ketidaknyamanan, sekarang dia berada dalam zona yang luar biasa, hidup berkelimpahan. Bukan itu saja sebenarnya, tetapi bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari seluruh harta itu adalah Alkitab mencatat di sini, Mephiboset tetap bisa makan sehidangan dengan Daud. Artinya apa? Kekayaan tetap ada, tetapi yang paling luar biasa adalah pengakuan, karena dia sekarang ada bagian di dalam keluarga Daud, membuat dia kemudian terhormat, bangga. Ada hal yang luar biasa. Sekarang dia bukan orang gersang lagi, sekarang dia bukan orang yang gelisah lagi, sekarang dia bilang ada orang yang tenang, menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih, Alkitab mencatat Allah itu kasih. Kasih itu adalah sesungguhnya Allah. Kasih adalah dasar dari kekristenan, saudara. Dan kasih itulah yang membuat Yesus turun ke dunia itu, karena kasih. Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena memang kasih Tuhan saja yang sanggup mengasihi kehidupan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada orang yang terlalu nista yang tidak bisa menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tetapi kasih yang ada dalam kehidupan kita juga adalah kasih yang harus ada dalam praktek kasih, ya. Artinya apa praktek kasih? Menghargai setiap orang tanpa melihat posisi dan kondisi orang itu. Tidak ada orang pejabat, tidak ada orang hebat, tidak ada orang terpelajar, tidak ada orang yang nista, tidak ada orang yang papa di hadapan Tuhan. Sebab Yesus hanya mengatakan, barang siapa menerimanya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya kita yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi miliknya Tuhan. Kita yang mungkin orang biasa, sekarang kita berluar biasa di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, kita imamat rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Inilah hidup kita. Seharusnya dengan demikian kita juga punya kebanggaan. Mephiboset tidak pernah khawatir lagi akan hidupnya karena dia menikmati kasih Tuhan. Mephiboset tidak pernah takut lagi menghadapi apapun ancaman di dunia karena dia berada dalam perlindungan Daud yang adalah gambaran dari perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kita semua. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kasih dan pengampunan mampu mengubahkan hidup orang lain. Kasih pengampunan Daud mampu memudahkan hidup Yonatan. Dan kasih pengampunan kita juga, saya percaya kalau itu didasarkan dengan kasih agape yang dari Tuhan, Tuhan pasti memberkati, mampu mengubah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melepaskan kasih dan pengampunan kepada setiap orang, saudara, sesungguhnya itu bukan untuk kita loh ya, tapi kita sedang menguntungkan sorga. Karena dengan demikian sorga akan terbuka menyambut orang-orang yang kembali menikmati kasih Allah melalui kehidupan kita.
Makanya kalau kita tidak mengasihi, kita yang dendam, kita yang akar pahit, sebenarnya yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita, karena kita tidak bisa menikmati kasih Allah. Kasih Allah hanya bisa dinikmati ketika hati kita lapang, hati kita tenang, hati kita penuh damai, dan kita menikmati kasih Tuhan, dan kasih itu kemudian bisa mengalir kepada orang lain. Saudara, mari kita lancarkan, kita kembalikan kasih Tuhan yang adalah mengalir dalam hidup kita, salurkan kepada orang lain. Kata Tuhan, kita ini, kata Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa tinggal di dalam aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi melainkan dia memiliki terang hidup. Jadi terang Tuhan yang ada dalam hidup kita, kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita harus terpancar kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi pertanyaannya untuk perenungan kita pada pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, maukah kita mengasihi? Yang pertama, jadi bukan masalah bisa atau tidak, maukah kita mengasihi? Yang kedua, maukah kita melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang membenci kita? Ya. Maukah kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membenci kita? Dan yang ketiga, maukah kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang merugikan kita? Mengapa? Ketika orang merugikan kita, mungkin dia tidak bisa mengembalikan, membalas apa yang sudah kita diambil dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita ikhlas, kalau kita memberikan pengampunan, kalau kita lega hati, Tuhan sanggup membalas. Bahkan kata Tuhan Yesus, dia ketika kita mengikhlaskan, ketika dia melalui kasih, kita sedang mempiutangi Tuhan sesungguhnya. Jadi kalau mempiutangi Tuhan, bukan hanya pokoknya yang dikembalikan, tapi beserta dengan bonus-bonusnya. Kita menikmati damai, kita menikmati sejahtera, kita menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Dan inilah yang kemudian akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Allah yang Maha Kuasa nyambung dengan kita yang diberi kuasa, sehingga menghasilkan kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita duduk, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami melupakan kasih Tuhan, sehingga kami tidak mampu mengasihi, tidak mampu mengampuni. Kami diliputi oleh dendam, diliputi oleh akar pahit, diliputi oleh ketidaknyamanan, sehingga hati kami tetap seperti Lodebar, padang yang gersang, tanah yang gersang. Tapi biarlah kasih Allah kami disirami oleh air surgawi, air yang terus mengalir di dalam kehidupan kami, yang membuat kami menikmati hidup, mensyukuri hidup, dan akhirnya memancarkan hidup kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan aktivitas kami dalam perkenan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya di dalam perkenannya. Shalom.